Para ikhwani fiddin, teman-teman sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat kesempatan, ya, nikmat sehat, ya, dan kita masih bisa bertemu di majelis ilmu yang insyaallah berbarokah ini. Alhamdulillah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan jalannya oleh Allah menuju surganya. Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Para ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dalam pembahasan sirah salaful ummah atau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah menceritakan tentang asal usul dari sumur Zam-Zam setelah ditemukannya kembali oleh kakek Rasulullah, Abdul Muthalib. Kita akan sedikit mengingat pembahasan yang kemarin supaya dapat terhubung antara pembahasan sebelumnya dan pembahasan yang baru, dan supaya para ikhwan-ikhwan yang baru mendengar, yang sempat terlewatkan oleh kajian minggu lalu, bisa memahami dan bisa mengikuti kajian kita. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas tentang seorang yang bernama Saibah. Ya, beliau ini adalah putra dari Hashim. Ya. Saibah putra dari Hashim. Dan Hashim putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf. Dan apabila kita runtut secara ke atas, maka Abdul Manaf ini anak dari Qusay bin Kilab, orang yang pertama kali memimpin Mekah dari suku Jurhum setelah sekian ratus tahun dikuasai oleh suku Huza'ah. Ya. Qusay bin Kilab mempunyai anak bernama Hashim. Hashim mempunyai anak bernama, ya, Qusay bin Kilab mempunyai anak bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak bernama Hashim. Nah, kita akan bahas, ya, anak Hashim ini yang bernama Syaibah. Syaibah ini dia ketika kecil, ya, maka ayahnya sudah meninggal dunia, dia sudah yatim. Ya. Kemudian ibunya, ibu Syaibah ini membawa Syaibah ke perkampungannya, tentu saja di luar kota Mekah. Maka ketika itu paman dari Syaibah, ya, termasuk daripada anak dari Abdul Manaf, datang untuk menjemput Syaibah. Pamannya ini bernama Muthalib. Pamannya ini bernama Muthalib. Si Muthalib ini, paman Syaibah, dia mengatakan, anak ini jangan ditinggalkan di desa ini, jangan dibiarkan tinggal di perkampungan ini. Kenapa? Karena si Syaibah ini adalah anak dari keturunan Raja Mekah, ya, termasuk, ya, keturunan raja. Jadi nanti dia bisa jadi dia nanti memiliki kedudukan yang tinggi di Mekah. Maka aku akan membawanya kembali ke Mekah. Namun kata ibu dari Syaibah, ya, dia menolak. Dia tetap menginginkan anaknya untuk tinggal di kampungnya. Terjadilah, ya, cekcok sedikit, dan akhirnya disuruh memilih Syaibah, ya, memilih siapa, tinggal bersama ibunya di kampung atau bersama pamannya Muthalib di Mekah. Maka ketika itu Syaibah memilih untuk tinggal bersama pamannya di Mekah.
Nah, kemudian si Syaibah ini setelah sampai di Mekah, ya, dengan dibonceng oleh pamannya Muttalib ini dengan menaiki unta, ya. Maka ketika memasuki kota Mekah, orang-orang Mekah itu melihat mereka. Dan suatu kebiasaan dari Muttalib ini, dia selalu membeli budak, selalu membeli budak baru, ya, dari kalangan anak-anak, mungkin dari kalangan orang-orang besar juga. Suka beli budak, suka menjual juga. Maka biasanya si Muttalib ini datang membawa budak baru. Orang-orang Mekah ketika itu melihatnya si Syaibah, si Muttalib ini sepertinya beli budak baru. Dia bonceng di belakangnya. Maka ketika itu dipanggillah si Syaibah dengan sebutan Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Ya, hambanya Muttalib maksudnya hamba daripada kakeknya, pamannya yang bernama Muttalib. Sehingga akhirnya menjadi buah bibir di kalangan dari kalangan orang-orang Mekah ketika itu, ya, dipanggillah Syaibah dengan sebutan Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib, ya, kakek siapa? Kakek daripada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si Syaibah ini setelah dewasa, ya, tentunya dia menikah dan dia mempunyai satu anak laki-laki, yang bernama Haris. Kemudian pada suatu malam Syaibah bermimpi, ya, dia mendengar sesuatu dalam mimpinya. Ihfir tibah, ihfir tibah, galilah tibah. Apa itu tibah? Ya, maka Abu Thalib ketika itu bertanya, ya, apa itu tibah? Ya, maka suara itu hilang. Ya. Apa itu tibah? Artinya kebaikan tibah. Apa itu kebaikan, apa itu? Kemudian suara itu hilang. Ya. Kemudian Abu Thalib di hari yang kedua, ya, ketika itu beliau bermimpinya ketika tidur di Hijr Ismail, ya. Di hari yang kedua terdengar lagi dalam mimpinya suara ihfir matmunah, ya, ihfir matmunah, galilah sesuatu yang terjamin. Maka Abdul Muthalib bertanya, apa itu matmunah? Apa sesuatu yang terjamin itu? Maka kemudian suara itu hilang lagi tanpa memberikan jawaban. Kemudian di hari yang ketiga, ya, dia bermimpi lagi dan mendengar suara lagi. Ihfir barroh, ihfir barroh, galilah, ya, sesuatu yang bermanfaat. Kemudian ditanya lagi, apa itu barroh? Sesuatu yang bermanfaat apa? Maka suara itu hilang lagi. Barulah di hari yang keempat, ya, dia bermimpi lagi, mendengar suara lagi, ya, ihfir zamzam, galilah zamzam. Ya. Maka Abdul Muthalib bertanya, wa ma zamzam, dan apa zamzam itu? Ya, dan apa itu zamzam? Maka suara itu menjawab, la tanzifu abadan wala tarum, sesuatu yang tidak akan rusak selama-lamanya. Tashki hajijal akbar, hajijal a'dom, yang dengan itu engkau akan memberi minum jamaah haji yang besar. Wahia, dan itu adalah bainar rafsi waddam, berada di antara busa dan darah, yang bercampur dengan pasir, ya. Dia adalah di antara busa dan darah, ya. Inda nakratil ghurabil aqsam, yang berada di sisi, ya, nakratil ghurabil aqsam, patokan burung gagak yang keputih-putihan warnanya, ya. Burung gagak kan kita ketahui bahwasanya berwarna hitam, namun burung ini ada warna keputih-putihan, ghurabil aqsam. Ingda qaryatin namal, dan di sisi sarang semut, ya, atau di rumah semut. Nah, maka ketika itu Abdul Muthalib terbangun, ya, dan mencoba mencari, ya, tempat atau lokasi yang memiliki ciri-ciri tersebut.
Sebelumnya kita ketahui bahwasanya air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam itu telah ditimbun oleh suku Jurhum, ya, jauh-jauh, ya, tahun sebelumnya, yang mana suku Jurhum diserang oleh Huza'ah dan suku Jurhum dikalahkan oleh suku Huza'ah. Maka suku Jurhum berinisiatif untuk menyembunyikan sumur Zam-Zam, ya, yang berada di Mekah. Ditimbunlah sumur Zam-Zam agar suku Huza'ah kesulitan memperoleh air. Setelah beriring beberapa ratus tahun, ya, sudah terlupakan kalau di Mekah ada sumur Zam-Zam. Orang-orang sudah lupa, ya. Sampai di zamannya Abdul Muthalib ini. Kemudian Abdul Muthalib pergi, ya, ketika itu ke dekat Ka'bah, karena dia berpikir mungkin tempat itu ada di sekitar Ka'bah, karena tidak ada tempat yang agung atau yang mulia di Mekah kecuali di Ka'bah. Kemudian dia melihat, memperhatikan orang-orang di situ, ya, beberapa orang dari suku Arab menyembelih unta, sedang menyembelih unta, ya, tidak jauh dari sisi Ka'bah. Maka darah dari sembelihan unta tadi mengalir, ya. Orang-orang yang menyembelih unta ini berada di dekat dari Hijr Ismail, di sisi Hijr Ismail. Darah ini mengalir ke arah Ka'bah, ya, dan berada di tengah-tengah di antara Hijr Ismail dan Hajar Aswad. Maka Abdul Muthalib mengatakan, ini adalah, ya, tanda pertama ini. Ini tanda pertama. Ada darah yang darahnya itu berbusa bercampur dengan pasir. Kemudian setelah itu dia memperhatikan lagi. Ternyata turun atau hinggap di tanah itu burung gagak yang warnanya kemerah-merahan, keputih-putihan, sedang mematok-matok di pasir tersebut dekat darah tadi. Maka Abdul Muthalib mengatakan, ini tanda yang kedua, ya, tanda yang kedua yang diisyaratkan oleh mimpinya itu. Dan setelah dia mendekat, Abdul Muthalib mendekat, dan ternyata di kakinya dia digigit oleh semut. Dia berada di atas rumah semut. Maka ini tanda yang ketiga. Maka Abdul Muthalib ketika itu mengatakan kepada anaknya Haris, wahai Haris, ya, apapun yang aku lakukan, yang ayah melakukan ini, maka jagalah, jangan biarkan orang-orang mengganggu. Tahan orang-orang, aku akan gali di sini. Setelah dibawa cangkulnya, maka digali di situ. Dan tentunya perbuatan Abdul Muthalib ini mengundang perhatian orang-orang. Maka ketika itu orang-orang tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, wahai Abdul Muthalib, apa yang kau lakukan? Kenapa kau gali di sini? Ini di lingkungan Ka'bah, orang-orang sedang tawaf. Maka Abdul Muthalib hanya mengatakan, Haris, tahan mereka, biar jangan mendekat, ya, tahan. Ketika itu orang-orang sudah mulai berkumpul. Dan Abdul Muthalib terus menggali sampai ujung dari cangkul Abdul Muthalib ini menyentuh bibir sumur. Dan qadarullah, setelah itu muncratlah air Zam-Zam. Ketika itu Abdul Muthalib mengatakan, Allahu Akbar, keluar air. Dan tidak heran, ya, ketika itu orang-orang jahiliyah itu sering mengatakan Allahu Akbar, karena memang mereka itu sudah mengenal Allah. Mereka sudah mengenal Allah, akan tetapi mereka serikatkan Allah dengan berhala-berhala mereka. Setelah melihat, ya, orang-orang tokoh-tokoh Quraisy tadi melihat ada air keluar, ya, dalam hati mereka mengatakan, wah, ada air. Ini suatu kemuliaan abadi. Ini adalah apa? Ya, kemuliaan abadi. Selama ini kita mencari air sulit, harus keluar kota, ya, harus membeli dengan harga mahal. Namun ada air di sini, wah, ini suatu, ya, harta yang sangat besar. Maka mereka mengatakan, wahai Abdul Muthalib, air ini, sumur ini kita bagi sama-sama. Maka Abdul Muthalib mengatakan, ya, dari mana bagi-bagi sama-sama? Dan mana sama-sama? Ini milik saya yang mimpi, saya yang temukan, saya yang gali. Dari mana kalian mengatakan ini sama-sama, milik sama-sama? Maka ketika itu cekcoklah, terjadi percekcokan juga, ya. Kemudian setelah cekcok, ya, sudah hampir memanas, ya, terjadi,
ya, hampir pembunuhan, maka ditengahi. Ya, mereka akhirnya pergi untuk mencari orang yang bisa memberikan keputusan atas permasalahan mereka ini. Akhirnya mereka datang kepada seorang wanita penyihir, ya, yang berada di Madinah. Kemudian setelah sampai di Madinah, Abdul Muthalib bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy ini, ya, dengan 2 orang atau dengan beberapa orang tokoh Quraisy ini, sesampainya di Madinah, ternyata penyihir ini atau dukun wanita ini sedang tidak ada di tempat. Dia sedang pergi ke Khaybar, cukup jauh dari Madinah. Kemudian mereka mengatakan, kita susul saja dukun itu. Setelah itu mereka berangkat dengan perbekalan seadanya, akan tetapi mereka tidak tahu, ya, letak di Khaybar itu di mana. Mereka sebenarnya tidak tahu, mereka hanya menduganya. Sehingga akhirnya di tengah terik matahari, di siang hari, perbekalan mereka pun habis. Dan ya, kalau mereka melanjutkan perjalanan, maka mereka akan mati kehausan. Dan kalau mereka mau balik ke Madinah lagi, maka mereka pun akan mati kehausan karena terlalu jauh, mereka sudah di tengah-tengah, sudah jauh dari Madinah. Akhirnya orang-orang Quraisy ini, ya, mengatakan, sudah kalau begitu kita pasrah saja, kita sudah kehabisan air ini, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Yang kita bisa lakukan hanya, ya, gali lubang aja, ya, gali kubur masing-masing, ya, menunggu kematian aja. Nanti apabila salah seorang kita ada yang mati duluan, maka yang lain menimbunnya. Kemudian, ya, seterusnya ditimbun oleh yang masih hidup. Ya, minimal nanti ada satu lubang yang enggak tertutup oleh, ya, tanah. Itu kata orang-orang Quraisy ini. Maka Abdul Muthalib mengatakan, wah, aku enggak setuju ini dengan pendapat ini. Masa kita mau nyerah di sini, pasrah mati di sini kehausan? Ya, aku enggak setuju. Terus akhirnya Abdul Muthalib menaiki untanya, ya, dan unta itu mulai melangkah, dan ternyata dari pijakan kaki unta tersebut muncullah air. Ya, dari pijakan kaki unta tersebut muncullah air. Abdul Muthalib melihatnya, ya, dia turun dan meminumnya, ya. Maka untanya pun diminumkan air tersebut, dan teman-temannya dipanggil, wahai, ini ada air nih, ya, ayo minum. Akhirnya mereka bisa mengisi kembali kantong-kantong air mereka, dan mereka pun bisa kembali ke Mekah. Namun ketika teman-temannya itu heran melihat Abdul Muthalib, ya, bisa menemukan air, ya, mereka heran, dan mereka mengatakan, ini mereka heran, mereka berpikir dalam hati, bagaimana mungkin bisa, ya, ada air di gurun, di tengah-tengah padang pasir ini, ya. Lagi-lagi Abdul Muthalib yang menemukannya. Maka seorang dari mereka mengatakan, wahai Abdul Muthalib, ya, demi Allah, ya, Tuhan atau Allah yang telah memberikan air minum ini kepadamu, ya, maka Allah itu jugalah yang telah memberikan sumur Zam-Zam atau air Zam-Zam untukmu. Maka kami ridho air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam itu jadi milikmu, ya, kau yang menguasai, kau yang memiliki, ya. Karena memang Allah memberikannya untukmu, ya. Jadi kita tidak berhak untuk memilikinya. Maka ketika itu akhirnya Abdul Muthalib pun menjadi pemilik, ya, Zam-Zam, ya, secara pribadi, ya. Dan secara tidak langsung pun akhirnya Abdul Muthalib diangkat menjadi Raja Mekah. Ya. Secara tidak langsung ini maksudnya apa? Orang-orang ketika itu memuliakan Abdul Muthalib lebih dari suku-suku yang lain, ya. Sehingga beliau pun nanti akan menjadi seorang pembicara utusan dari Mekah yang berbicara kepada Raja Abraha, ya, di tahun gajah nanti. Kemudian setelah Abdul Muthalib, ya, memiliki air Zam-Zam, maka tentunya dia bisa memberikan minum jamaah haji yang banyak. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya keturunan daripada Abdul Manaf memiliki tugas memberi minum atau melayani jamaah haji.
memberikannya minum, memberikannya makan, tempat tinggal dan seterusnya. Maka ini kemuliaan yang Allah berikan karena mereka memang ya bertugas untuk itu, mengurusi jemaah haji. Maka air Zam-Zam pun muncul untuk orang-orang yang haji. Kemudian Abdul Muthalib pun setelah itu mulai berpikir bahwasanya dia hanya memiliki satu anak, ya. Siapa anaknya yang tadi kita bahas? Haris, hanya memiliki satu anak. Dan seorang raja itu akan bangga apabila memiliki banyak anak. Seorang raja akan bangga apabila memiliki banyak anak, banyak keturunan. Karena itu akan menjadi pembela dia. Apabila ya ada suatu permasalahan, maka anak-anaknya akan banyak membela dia. Apabila cuma hanya memiliki satu anak saja, Haris itu aja, mungkin dia akan kesulitan. Dia tidak memiliki pembela. Maka dia berpikir atau dia bernazar, ya, dia bernazar, kalau Allah memberikan saya anak laki-laki sebanyak 10, maka saya akan korbankan salah satunya untuk Allah, ya. Saya akan sembelih salah satunya untuk Allah, ya. Itu nazarnya yang cukup aneh, ya. Dan itu bukan termasuk ajaran Nabi Ibrahim, ya, hanya pendapat atau ya, pribadi dari Abdul Muthalib saja. Dan setelah beberapa tahun, dan ternyata Allah berikan kepada dia anak yang banyak. Dia memiliki 16 anak setelah. Ini ada slide. Si Abdul Muthalib ini memiliki 16 anak. 10 laki-laki dan 6 perempuan. 10 laki-laki dan 6 perempuan. 10 laki-laki ini tentunya yang pertama adalah Haris, ya. Zubair, Abdul Ka'ab, ya, Haris, kemudian Zubair, Abdul Ka'bah, kemudian yang keempat Mughirah, kemudian Naufal, dan yang terakhir Abdullah, ya, Haris, Zubair, Abdul Ka'bah, Mughirah, Naufal, dan Abdullah, ya. Kemudian 6 anak perempuannya yaitu Sofia, Atikah atau Atikoh, yang ketiga Arwah, yang keempat Umaymah, kemudian yang kelima Barroh, dan kemudian yang keenam Ummu Hakim. Ummu Hakim. Ya, tentunya ada di sini perselisihan dari para ulama tentang nama-nama anak-anak Abdul Muthalib ini. Namun ana di sini hanya menyebutkan yang masyhur saja. Dan dari 10 anak Abdul Muthalib ini, 6 diantaranya meninggal sebelum masa kenabian Rasulullah, sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang nabi. 6 diantaranya meninggal, ya. Dan 4 itu mendapat masa kenabian. 6 meninggal tidak dapat masa kenabian, 4 mendapat masa kenabian. 6, ya, yang tadi meninggal sebelum Rasulullah diutus adalah Haris, ya, Zubair, kemudian Abdul Ka'bah, Mughirah, Naufal, dan Abdullah. Baik, 6, ya. Haris, Zubair, Abdul Ka'bah, Mughirah, Naufal, dan Abdullah. Adapun 4 yang mendapatkan masa kenabian ialah 2 kafir dan 2 muslim. 2 kafir dan 2 muslim. 2 kafir yaitu Abu Thalib yang nama aslinya adalah Abdul Manaf, seperti nama kakeknya Abdul Manaf, dan yang kafir yang kedua adalah Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abdul Uzza, hambanya berhala Uzza. Abdul Manaf pun hambanya berhala juga. Dan 2 muslim yaitu Hamzah dan Abbas. Hamzah dan Abbas. 6 tadi, 6 perempuan, 6 putri daripada Abdul Muthalib. Sofia, ya, yang terkenal ini, yang masyhur itu Sofia, yang dia adalah ibu daripada sahabat Zubair bin Awam, ya, sahabat Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu sahabat yang terkenal, kuat, ya, pemberani.
Dikarenakan memang didikan daripada ibunya Sofia. Karena suatu ketika itu Sofia ketika Zubair masih bayi, Zubair diletakkan di tempat gelap. Ya. Zubair diletakkan di tempat gelap, dibiarkan nangis. Maka orang-orang ketika itu mengatakan, "Wahai Sofia, apa yang kau lakukan? Kau biarkan anakmu di tempat gelap, dibiarkan anakmu menangis." Ya. Maka Sofia mengatakan, "Aku menginginkan dia nanti jadi orang yang pemberani." Dan ternyata terwujud. Ternyata terwujud. Zubair dia sangat pemberani. Bahkan Umar mengatakan, ya satu orang yang kekuatannya sama dengan 1000, salah satunya adalah Zubair. Ya, ada 4 orang ya sahabat yang memiliki kekuatan satu orangnya sama seperti 1000 orang. Ya, di antaranya Zubair bin Awam. Terus kemudian Zubair bin Awam, kemudian berikutnya Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian berikutnya siapa? Ya, sepertinya lupa ya, mungkin kita akan beritahu mungkin di kesempatan berikutnya. Jadi begitu, sudah dicatat anak-anak dari Abdul Muthalib 10 laki-laki, 6 perempuan, ya, jumlahnya 16. Kemudian setelah Abdul Muthalib mempunyai anak laki-laki sebanyak 10 orang, dia teringat akan nazarnya dulu, bahwasanya dia akan menyembelih salah satunya. Maka dia mengumpulkan semua anak-anak laki-lakinya, dia jelaskan kepada anak-anak laki-lakinya itu, maka mereka semua patuh apapun keputusan dari Abdul Muthalib. Akhirnya mereka pun mengundi, diundilah dengan batu, ditulislah nama-nama mereka di sebuah batu, kemudian diacak. Barang siapa yang batunya keluar dan di situ tertulis nama seseorang, maka dia yang disembelih. Setelah diacak, ya, dan ternyata yang keluar adalah Abdullah. Padahal Abdullah ini anak yang paling kecil, ya, anak laki-laki yang paling muda, yang sangat disayangi sama Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib merasa berat. Kemudian anak-anak yang lain mengatakan, "Wahai ayahku, wahai ayah kami, tidak apa-apa jika engkau tidak meridhoi Abdullah, maka acak lagi batunya." Maka kemudian batu-batu itu ya, yang bertulisan nama-nama anak-anak Abdul Muthalib diacak lagi. Dan keluar lagi dan bernama Abdullah lagi. Ya, keluar lagi Abdullah lagi yang tertulis di situ. Sampai 3 kali. Diacak lagi, keluar lagi Abdullah lagi sampai 3 kali. Maka Abdul Muthalib mengatakan, "Wah, berarti ya sudah nasibnya anak ini ya, yang akan disembelih." Maka ketika itu dibawalah Abdullah ke depan Ka'bah, dibawa ke depan Ka'bah untuk disembelih. Maka ketika itu orang-orang kafir, orang-orang tokoh-tokoh Quraisy memperhatikan, ya, apa yang dilakukan Abdul Muthalib ini, apalagi yang dilakukan dia. Ya, ternyata dia akan menyembelih anaknya. Nah, maka orang-orang ketika itu menahan, berhenti, tahan, jangan lakukan itu wahai Abdul Muthalib, ya, jangan lakukan itu. Ya, ingat engkau adalah tokoh Mekah, ya, jangan lakukan itu. Kenapa kau akan membunuh anakmu? Ya, aku sudah bernazar ketika itu. Aku sudah bernazar, kalau aku mempunyai anak laki-laki sebanyak 10 orang, maka aku akan sembelih salah satunya. Dan ternyata Allah sudah kabulkan. Aku sudah punya anak 10 dan aku sudah acak nama mereka, dan yang keluar anak ini, maka aku akan sembelih. Aku akan tunaikan nadarku. Aku akan sembelih anak ini untuk Allah. Maka orang-orang menahan, jangan lakukan itu. Ya, ingat engkau adalah tokoh Quraisy. Ya, apabila engkau lakukan ini, ya, sedangkan engkau adalah tokoh Quraisy, maka nanti akan ada yang mengikutimu. Ya. Nanti akan ada yang mengikutimu. Kalau sudah orang ada yang punya anak 10 laki-laki, maka nanti salah satunya akan disembelih. Nanti akan ada yang seperti itu terus-menerus. Dan apa kenikmatannya kalau punya anak 10 laki-laki kok disembelih salah satunya? Maka kita cari jalan lain, ya. Maka ketika itu, ya, datang lagi ya Abdul Muthalib ke dukun lagi. Ya, ketika itu nggak ada orang yang bisa memutuskan perkara ya kecuali dukun. Memang ketika itu dukun itu sudah benar-benar seperti ya solusi dari masalah-masalah mereka itu. Ya, tentunya ini adalah ya
ya terlarang ya. Setelah Rasulullah sudah larang ya, maka tidak ada yang boleh mendatangi dukun lagi ya. Barang siapa yang mendatangi dukun ya, maka dia tidak diterima sholatnya 40 hari 40 hari ya kan ya. Maka setelah datang ke dukun, maka dukun itu mengatakan ya, kalau begitu ya berapa denda orang yang membunuh ya, yang denda orang apabila membunuh supaya dia tidak dikisos, berapa dendanya ya di Mekah. Maka dikatakan oleh Abu Thalib dendanya adalah 10 ekor unta ya. Apabila seorang membunuh, maka apabila dia tidak ingin nyawanya itu atau tidak ingin dibunuh juga, dia harus membayar ganti rugi kepada wali orang yang dia bunuh itu, membayar 10 ekor unta. Maka ketika itu dukun ini, baiklah, tulis ya di 2 buah batu ya, pertama nama Abdullah, kedua nama unta atau 10 ekor unta di batu ini. Acak lagi. Kayak ini ngacak terus nih mereka. Selalu mengundi nasib. Ya, merupakan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, selalu mengundi nasib. Padahal ya itu adalah perbuatan setan. Setelah Allah turunkan ayat ya, innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr, minuman keras, dan maisir, mengundi nasib ya, dengan anak panah ya atau dengan semisalnya adalah ya kotor, perbuatan kotor ya, perbuatan setan ya, maka tinggalkanlah. Kemudian setelah diundi muncul nama Abdullah ya. Muncul nama Abdullah. Berarti Abdullah masih berarti Allah masih belum meridhoi ya. Ya, Allah masih memilih Abdullah daripada 10 ekor unta tadi. Maka Abdul Muthalib acak lagi ya. Sampai keluar nama unta. Maka terus diacak, keluar lagi Abdullah, diacak lagi, keluar lagi Abdullah, diacak lagi sampai keluar Abdullah, sampai 10 kali ya, barulah keluar ya nama yang bertulisan 10 ekor unta ya. Maka setelah 10 kali ini, 10 ekor unta dikali 10, maka menjadi 100 ekor unta ya. Berarti Allah akan ridho apabila Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Kata Abdul Muthalib ya, dia mengatakan, baiklah, kalau begitu aku akan menyembelih atau akan mengorbankan 100 ekor unta ya. Dan diat ini atau denda ini Rasulullah masih pakai atau Allah tetapkan bagi seseorang yang membunuh ya, ya dengan syariat Islam tentunya. Dengan orang yang membunuh seorang jiwa, maka harus diganti diatnya 100 ekor unta apabila wali dari si terbunuh itu mengikhlaskan untuk tidak mengkisos ya. Apabila si wali ini tidak ikhlas dan meminta menuntut untuk kisos, maka dikisos. Maka pembunuh ini harus dibunuh ya. Nyawa dibalas dengan nyawa. Apabila wali si terbunuh ini mengikhlaskan, maka pembunuh dan bersama dengan keluarganya diwajibkan membayar 100 ekor unta. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.